Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mervina, sebagai moderator dari kelompok kami. Baik, kami dari kelompok A ingin memaparkan materi tentang fungsi. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri 1 untuk memaparkan materinya. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliana, Prodi Perbankan Syariah 2 dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan membahas materi yang berjudul fungsi. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu fungsi. Fungsi adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan di antara dua variabel atau lebih yang nilainya saling tergantung. Adapun bentuk-bentuk fungsi yaitu pertama, fungsi eksplisit yang merupakan fungsi variabel bebas dan variabel terikatnya terletak di ruas yang berlainan. 2. Fungsi implisit merupakan fungsi variabel bebas dan variabel yang sama. Baik, kita beralih kepada materi selanjutnya yaitu fungsi dan bukan fungsi. Baik, pada contoh ketiga pada gambar ini merupakan fungsi. Karena kenapa? Di dalam gambar tersebut terdapat setiap anggota di A dihubungkan di salah satu anggota di B. Sedangkan yang bukan merupakan fungsi yaitu pada contoh yang pertama. Karena terdapat di anggota A yang tidak dihubungkan dengan anggota B. Contoh kedua yang merupakan bukan fungsi yaitu pada contoh yang kedua, karena terdapat anggota di A yang dihubungkan lebih dari satu dengan anggota di B. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dimaparkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis fungsi. Di sini jenis-jenis fungsi terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu fungsi konstan atau fungsi tetap. Fungsi konstan atau fungsi tetap, suatu fungsi f a b ditentukan dengan rumus fx. Disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c bilangan konstan. Yang kedua yaitu fungsi linear. Suatu fungsi fs disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax tambah b, di mana a 0,a dan b bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Yang ketiga yaitu fungsi kuadrat. Suatu fungsi fx disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, di mana a 0 dan a, b dan c bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Yang keempat, fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Yang kelima, fungsi tangga atau bertingkat, yaitu suatu fungsi fs disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi fs terbentuk interval-interval yang sejajar. Yang keenam, fungsi logaritma, yaitu fungsi logaritma adalah fungsi yang menggunakan operasi perhitungan logaritma. Dan yang ketujuh yaitu fungsi eksponen. Fungsi eksponen sering kita kenal dengan sebutan pangkat. Definisi eksponen adalah nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan atau berapa kali bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan tersebut juga. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi, yaitu jenis-jenis fungsi. Yang pertama yakni fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi di mana setiap anggotanya
setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x, atau setiap anggota fungsi, setiap domain fungsi ini dipetakan pada dirinya sendiri. Adapun grafik fungsi yaitu berbentuk lurus melewati titik asal. Baik, adapun contoh fungsi identitas yaitu yang pertama, contohnya carilah nilai fx, nilai f-2, f-1, f0, f1, dan f3. Terus gambarkan grafiknya. Maka penyelesaiannya bagian A itu diketahui fx sama dengan x, jadi f-2 sama dengan -2, f-1 sama dengan -1, f0 sama dengan 0, f1 sama dengan 1, f3 sama dengan 3. Kemudian penggambaran grafiknya yaitu sumbu X dan Y selanjutnya yaitu min 2 dengan min 2. Min 1 dengan min 1, nol, 1, kemudian 3, Y dan 3X. Maka bergerak lurus melewati garis asal. Selanjutnya yaitu fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah fungsi yang menggunakan perhitungan logaritma. Adapun bentuk umumnya yaitu y sama dengan fx sama dengan a log x, di mana a merupakan bilangan pokok atau basis, sedangkan x merupakan daerah asal atau domain, di mana a merupakan bilangan real lebih besar dari 0, atau a tidak boleh angka 1, sedangkan x harus lebih dari 0. Baik, selanjutnya yaitu fungsi logaritma. Diketahui, adapun contohnya diketahui y sama dengan 2 log x, di mana 0 lebih besar daripada x, lebih besar atau sama dengan 16. Untuk mengganti atau mensubstitusi nilai x untuk mencari nilai y, untuk itu angka berapa saja yang harus disubstitusikan ke dalam x, maka dilihat dari bilangan pokoknya yaitu 2. Jadi kita cari bilangan yang berpangkat yang berbasis 2. Kita ambil 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 2, 4,
8, 16. Kita buat tabel. Nilai X dan Y. Kita mencari Y sama dengan 2 log X. Nilai X itu 1, 2, 4, 8, 16. Nilai Y-nya 2 log 1 itu 0. Ini 1, 2, 3, dan 4. Jadi titik potong X dan Y itu 1,0, 2,1, 4,2, 8,3, dan 16,4. Kemudian selanjutnya kita buat grafik. Terus kita hubungkan antara sumbu X dengan sumbu Y, yaitu 1,0, 2,1, 2,4, 3,8, terus 4,16. Jadi inilah titik potong dari Y sama dengan 2 log X. Selanjutnya yaitu fungsi eksponen. Eksponen biasa disebut juga dengan pangkat, di mana definisi eksponen ini yaitu nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan, berapa kali bilangan dikalikan dengan bilangan tersebut. Adapun bentuknya contohnya yaitu A pangkat N. A ini merupakan bilangan pokok atau basis, sedangkan N merupakan nilai eksponennya. Selanjutnya mengenai fungsi eksponen, mengenai tambahan dari pembahasannya tadi, yaitu bilangan pangkat tidak selamanya selalu bersifat bernilai positif, tetapi juga dapat bernilai 0, negatif, dan pecahan. Contohnya itu eksponen pangkat 0, jika A sama dengan atau 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya seperti 2 pangkat 0 sama dengan 1, 4 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun jika pangkatnya 0, hasilnya akan tetap 1. Selanjutnya itu eksponen pangkat negatif. Negatif dan pecahan. Jika M dan N adalah bilangan bulat, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N.
Contohnya, Contohnya 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Terus contoh yang pecahan A pangkat 1/n. Mengenai tambahan dari pembahasannya tadi, yaitu bilangan pangkat tidak selamanya selalu bersifat bernilai positif, tetapi juga dapat bernilai nol, negatif, dan pecahan. Contohnya itu eksponen pangkat 0, jika A sama dengan atau 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya seperti 2 pangkat 0 sama dengan 1. 4 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun jika pangkatnya 0, hasilnya akan tetap 1. Selanjutnya itu eksponen pangkat negatif. Negatif dan pecahan. Jika M dan N adalah bilangan bulat, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya, Contohnya 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Terus contoh yang pecahan A pangkat 1/n dan A pangkat 1/n sama dengan n akar A. Contohnya 2 pangkat 1/2, maka jawabannya 2 akar 1 akar 2. Tapi kalau biasanya itu kalau 1 biasanya tidak ditulis, jadi langsung akar 2. Baik, langsung saja ke contohnya. Contoh eksponen. Fungsi eksponen itu contohnya Y sama dengan 2X. Kita buat tabel.
X, Y, Z. Kita cari angka yang kecil-kecil saja, seperti -1, 0, 1, 2, 3. Terus kita masukkan ke ini. Y sama dengan 2 kali 2 pangkat -1. Itu 1/2. Begitu seterusnya. 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8. Maka sumbu X dan Y 1, 1/2, 0,1, 1,2, 2,4, 3,8. Selanjutnya kita buat grafik sesuai dengan tabel. Terus kita hubungkan titik potong antara X dan Y, itu -1 dengan 2 pangkat 3, 8. Maka sumbu X dan Y 1, 1/2, 0,1, 1,2, 2,4, 3,8. Selanjutnya kita buat grafik sesuai dengan tabel. Terus kita hubungkan titik potong antara X dan Y, itu -1 dengan 1/2, 0 dengan 1, 1,2, 2,4, 3,8. Terus kita buat kurvanya. Kurva dari Y sama dengan 2 pangkat X. Penerapan fungsi dalam ekonomi. Yang pertama itu fungsi permintaan. Permintaan yaitu suatu barang dalam beberapa kemungkinan dari jumlah barang yang dapat diminta berbagai tingkat harga. Hukum permintaan mengatakan bahwa apabila harga suatu barang, maka cateris paribus jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya. Apabila barang tersebut turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Jumlah barang yang diminta merupakan fungsi harganya untuk secara simbolis dapat dituliskan di mana Q jumlah barang yang diminta dan P adalah harga per unit. Yang kedua yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen dengan tujuan untuk menganalisa kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi. Fungsi penawaran mengikuti hukum penawaran bila harga barang naik dengan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, begitupun dengan sebaliknya. Selanjutnya saya akan memaparkan masing-masing contoh fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Baik, inilah salah satu contoh fungsi permintaan. Soalnya yaitu pada saat harga buku 10.000 per lusin, permintaan buku tersebut sebanyak 10 lusin. Dan ketika harga buku turun menjadi 8.000 per lusin, permintaannya menjadi 16 lusin. Carilah fungsi permintaannya. Diketahui P1 itu yaitu harga per unit 10.000, harga per unit barang kedua itu 8.000. Q itu jumlah barang yang diminta,
yaitu jumlah barang diminta yang pertama 10, yang kedua 16. Yang ditanyakan fungsi permintaannya. Ini adalah rumus mencari fungsi permintaannya. Terus selanjutnya P dikurang 10.000 per 8.000 sama dengan Q dikurang 10 per 16 dikurang 10. Doanya P dikurang 10.000 per min 2.000. Min 2.000 ini diambil dari 8.000 dikurang 10.000, jadi hasilnya min 2.000 sama dengan Q dikurang 10 per 6. 6 ini diambil dari 16 dikurang 10. Terus kita pindah ruaskan di depan menjadi min 2.000 Q. Q ini diambil dari sini, min 2.000 dikali Q sama dengan min 2.000 Q ditambah 20.000. 20.000 ini diambil dari 10 dikali 2.000. 10.000 dikali 2.000 sama dengan min 20.000 sama dengan 6P dikurang 60. 60.000 ini diambil dari 10.000 dikali 6. Jadi hasilnya 60.000. Terus selanjutnya min 2.000 Q sama dengan 6P dikurang 8.000. Q sama dengan 6P dikurang 8.000 per min 2.000. Q sama dengan min 0,003P ditambah 40. Q sama dengan 40 dikurang 0,0003P. Atau Q sama dengan 40 dikurang 0,003P. 0,003P sama dengan 40 dikurang Q. P sama dengan 40 dikurang Q per 0,003. Jadi fungsi permintaannya yaitu 40 kurang 0,003P atau 1333 dikurang 33333 Q. Jadi inilah salah satu contoh fungsi permintaan. Selanjutnya kita ke fungsi penawaran. Adapun contoh fungsi penawaran itu pada saat harga Rp40 per unit, jumlah penawarannya menjadi 16 unit, dan ketika harga 60 per unit, jumlah penawarannya sebanyak 20 unit. Tentukan fungsi penawarannya. Diketahui P40, P1 40, P2 60, I1 10, I2 20. Dan ditanyakan itu fungsi penawaran. Ini adalah rumusnya. Terus kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus tersebut. P dikurang 40 per 60 dikurang 40 sama dengan Q dikurang 10 per 20 dikurang 10. P dikurang 40 per 20 sama dengan Q dikurang 10 per 10. Kalian pasti tahu kita ini 10 dari mana, ini 20 dari mana, itu 60 kurang 40 sama dengan hasilnya 20. 20 dikurang 10 hasilnya 10. Terus selanjutnya 20 Q dikurang 200. 100 sama dengan 10P dikurang 400. 400 ini dari mana? Itu 40 dikali 10 sama dengan 400. 20 dikali 10 sama dengan 200. Jadi 20 Q sama dengan 10P dikurang 10P dikurang 200. Di Q sama dengan 10P dikurang 200 per 20. Ini dipindahkan ke sini. Di Q sama dengan 0,5P per 10. Q sama dengan min 10 ditambah 0,5P atau Q sama dengan min 10 ditambah 0,5P. Min
Ini kan dipindah ruaskan jadi menjadi min. Min 0,5 P sama dengan min 10 dikurang Q. P sama dengan min 10 dikurang Q per min 0,5. P hasilnya P20 ditambah 2Q. Jadi fungsi penawarannya adalah min 10 ditambah 0,5 atau 20 ditambah 2Q. Baik, itulah mungkin contoh dari fungsi permintaan dan penawaran. Saya kembalikan kepada teman-teman sekalian. Ketiga, fungsi keseimbangan pasar, yaitu pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah yang ditawarkan. Secara matematik dan grafik, hal ini ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS, yakni pada kurva permintaan dengan kurva penawaran. Pada posisi keseimbangan pasar ini, tercipta harga keseimbangan atau equilibrium price dan jumlah keseimbangan equilibrium quality. Keterangan QD sama dengan jumlah permintaan, QS sama dengan jumlah penawaran, E sama dengan titik keseimbangan, PE sama dengan harga keseimbangan, QE sama dengan jumlah keseimbangan. Contoh fungsi keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 1000 dikurang 2Q dan fungsi penawaran P sama dengan 400 dikurang 2Q. Terhadap barang ini dikenakan pajak sebesar 100.000 per unit. Tentukanlah keseimbangan pasar sebelum adanya pajak dan sesudah pajak. Pertama kita tentukan dulu keseimbangan pasar sebelum pajak. PD atau fungsi permintaan sama dengan PS atau fungsi penawaran. PD atau fungsi permintaan adalah 1000 dikurang 2Q. PS-nya atau fungsi penawaran adalah 400 ditambah 2Q. 400 kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi minus 400 dan minus 2Q kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi plus 2Q. Jadi 1000 dikurang 400 adalah 6000. 2Q ditambah 2Q adalah 4Q. Jadi 4 kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi 600 dibagi 4 sama dengan Q. Q sama dengan 600 dibagi 4 sama dengan 150. Setelah kita tentukan Q-nya, kita tentukan lagi P-nya menggunakan fungsi permintaan. Jadi P sama dengan 1000 dikurang 2Q sama dengan 1000 dikurang 2Q dikali Q-nya adalah 150. Jadi 100 dikurang 2 dikali 150 sama dengan 100 sama dengan 2 dikali 150 adalah 300. Jadi 1000 dikurang 300 adalah P-nya adalah sama dengan 700. Maka keseimbangan sebelum pajak adalah P sama dengan 700, Q sama dengan 150 atau 150,700. Selanjutnya, keseimbangan pasar sesudah pajak. Rumus PD sama dengan PS tambah T atau QD sama dengan QS dikurang T. Kita gunakan rumus yang pertama, yaitu PD atau fungsi permintaan, PS adalah fungsi penawaran, T adalah pajak. Jadi fungsi permintaannya adalah 1000 dikurang 2Q sama dengan fungsi penawarannya 400 ditambah 2Q.
pajaknya adalah 100. 1000 dikurang 2 kui sama dengan 400 ditambah 100 adalah 500 ditambah 2 kui. 500 kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi minus 500 dan minus 2 kui kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi plus 2 kui. Jadi 1000 dikurang 500 adalah 500. 2 kui ditambah 2 kui adalah 4 kui. Jadi 500 dibagi 4 adalah kuinya sama dengan 125. Setelah kita tentukan kuinya, kita tentukan lagi P-nya menggunakan fungsi permintaan. Jadi P sama dengan 1000 dikurang 2 kui sama dengan 1000 dikurang 2, kuinya adalah 125. Jadi 1000 dikurang 2 dikali 125 adalah 250. Jadi 1000 dikurang 250 adalah 750. Jadi P-nya sama dengan 750. Maka keseimbangan pasar sesudah pajak adalah P sama dengan 750, kuinya sama dengan 125 atau 125,750. Saya akan menjelaskan beberapa sifat-sifat fungsi. Yang pertama yaitu fungsi injektif. Fungsi f A ke B disebut fungsi 1,1 atau fungsi injektif jika hanya untuk sembarang A1 dan A2. Jika A dengan A1 tidak sama dengan A2, berlaku FA1 tidak sama dengan FA2. Dengan kata lain, bila A1 sama dengan A2, maka FA1 sama dengan FA2. Yang kedua yaitu fungsi surjektif atau fungsi onto. Fungsi f A ke B disebut fungsi surjektif atau fungsi onto jika hanya untuk sembarang B terdapat paling tidak satu A dalam domain A sehingga FA sama dengan B. Dengan kata lain, suatu domain fungsi surjektif sama dengan kisarannya. Yang ketiga itu fungsi bijektif. Fungsi bijektif jika hanya untuk sebarang B dalam kodomain B terdapat tepat satu A dalam domain A sehingga FA sama dengan B dan tidak ada anggota A yang tidak terpetakan dalam B. Dengan kata lain, fungsi bijektif adalah sekaligus injektif dan surjektif. Baik, itulah tadi materi tentang fungsi yang sempat kami bawakan. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan maupun atas kesalahan kata yang kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.